Data Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana P2KB Malinau hingga Jumat 13 Agustus, jumlah kasus COVID-19 di Kecamatan Kayan Hulu, Kabupaten Malinau, Kalimantan Utara berjumlah 26 orang. Kepala Dinas Kesehatan P2KB Malinau, John Felix Rundu Padang menyampaikan, dari 26 orang tersebut akumulasi kasus, 7 kasus suspek merupakan warga perbatasan RI Malaysia di Kecamatan Kayan Hulu. Akumulasi kasus suspek di Kecamatan Kayan Hulu saat ini berjumlah 26. Dari 26 kasus, 19 diantaranya merupakan karyawan dari perusahaan di Pos Lintas Batas Negara atau PLBN Terpadu Long Nawang. Berdasarkan informasi terbaru yang diperoleh, pihaknya dari 19 kasus, 3 diantaranya sedang dirawat di Rumah Sakit Pratama Long Apung. Terkait progres vaksinasi COVID-19 di wilayah Apau Kayan. Sementara ini, sebagian sasaran yang telah menerima dosis pertama dalam masa tunggu penyaluran vaksin COVID-19 dosis kedua. Dinas Kesehatan P2KB Malinau turut mencanangkan penyaluran vaksinasi COVID-19 Moderna bagi tenaga kesehatan di sejumlah fasilitas kesehatan di wilayah perbatasan RI Malaysia di Kabupaten Malinau. Untuk mengetahui informasi lebih detailnya, saat ini saya sudah tersambung bersama Tribun Kaltara, ada Muhammad Supri yang akan memberikan laporannya. Selamat sore, Supri. Sore, Firda. Supri, bisa dijelaskan bagaimana kecenderungan kasus COVID-19 di wilayah perbatasan Malinau, Malaysia? Dapat kami laporkan untuk saat ini berdasarkan data dari Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Malinau, untuk kasus COVID-19 di wilayah perbatasan cenderung melandai dibandingkan dengan pada saat awal bulan Juni lalu di mana terdapat ledakan kasus di wilayah perbatasan tersebut. Namun saat ini Firda bisa dipastikan bahwa saat ini kasus di wilayah perbatasan tersebut mulai menurun atau melandai. Nah, data terbaru dari Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Kecamatan Kayan Hulu, saat ini ada 26 kasus, seperti yang tadi dijabarkan bahwa dari 26 kasus, 19 diantaranya merupakan karyawan perusahaan di Pos Lintas Batas Negara atau PLBN Terpadu Long Nawang. Nah, 3 diantaranya saat ini sedang dirawat di Rumah Sakit Pratama Long Apung, sesuai dengan prosedur treatment dari Dinas Kesehatan bahwa yang dirawat di fasilitas layanan kesehatan tersebut adalah sesuai dengan berat gejala pasien. Nah, saat ini 3 pasien dikabarkan sedang dirawat karena bergejala sedang hingga berat. Begitu, Firda. Sebelumnya kasus COVID-19 di wilayah tersebut sempat melonjak tajam. Bagaimana langkah Satgas mengatasi kejadian yang sama ini agar tidak terulang? Baik, tempo hari juga sempat digelar koordinasi dengan Satuan Tugas Kecamatan, seluruh kecamatan di Kabupaten Malinau, dan berdasarkan paparan dari Satgas Penanganan COVID-19 khususnya di wilayah perbatasan Malaysia-Indonesia, dikabarkan bahwa saat ini mereka menerapkan sistem isolasi mandiri bagi pelaku perjalanan, dan tiap pelaku perjalanan walaupun hanya lintas kecamatan diwajibkan mengantongi surat hasil pemeriksaan rapid antigen atau PCR swab yang menyatakan bahwa yang bersangkutan bebas COVID-19. Dalam hal ini, Dinas Kesehatan juga mencanangkan program vaksinasi bagi tenaga kesehatan, dan sebagian besar saat ini Dinas Kesehatan masih mencanangkan program vaksinasi khusus dosis 2 untuk di wilayah perbatasan karena sebagian besar telah disalurkan vaksin Sinovac dosis pertama, Firda. Supri, selain warga, karyawan perusahaan kemudian nakes juga sempat terpapar COVID-19. Bagaimana kemudian jaminan pemerintah dalam menjaga tenaga kesehatan ini di wilayah tersebut? Baik, salah satu problem di perbatasan, Firda, adalah terbatasnya layanan fasilitas kesehatan baik sarana maupun SDM. Kemarin hal ini juga yang mendapat perhatian khusus dari Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Malinau, di mana untuk tenaga kesehatan khususnya yang berada di rumah sakit rujukan, yakni Rumah Sakit Pratama Long Apung, itu diprioritaskan untuk mendapatkan booster
antibodi dosis ketiga tenaga kesehatan. Informasi per 4 Agustus 2021, Dinas Kesehatan telah mendapatkan 67 vial tambahan vaksin Moderna untuk booster dosis ketiga tenaga kesehatan yang diyakini nantinya akan disalurkan di wilayah perbatasan. Namun untuk saat ini berdasarkan pemaparan dari Kepala Dinas Kesehatan bahwa jumlah tersebut jauh dari kata cukup untuk menjamin seluruh nakes diberi booster dosis ketiga dikarenakan peruntukan untuk 67 dosis itu hanya menjangkau sekira 900 sasaran, sedangkan jumlah kebutuhan tenaga kesehatan di Kabupaten Malinau adalah berkisar di angka 1.400 orang, Firda. Supri, apakah cakupan vaksinasi di Kabupaten Malinau juga menjangkau wilayah-wilayah terjauh, seperti contohnya di Apau, Kayan? Baik, untuk saat ini Dinas Kesehatan dalam hal ini juga Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Malinau mencanangkan program vaksinasi khusus diprioritaskan untuk dosis kedua, Firda, di mana sekitar 14.000 saat ini yang menunggu penyaluran dosis kedua. Jadi bisa dikatakan untuk saat ini Kabupaten Malinau kemungkinan tidak akan mengadakan lagi untuk sementara waktu pencanangan dosis pertama untuk penerima di Kabupaten Malinau. Berdasarkan data Kementerian Kesehatan RI sampai dengan hari ini pukul 12 waktu Indonesia Barat, untuk cakupan dosis kedua dan menunggu dosis cakupan dosis pertama dan menunggu dosis kedua ada sekitar 14.732 penerima, atau dipresentasikan dengan bobot sasaran daerah. Kabupaten Malinau menargetkan sekira 43.741 sasaran, di mana jika dipresentasikan jumlah dari penerima dosis pertama menunggu dosis 2 sekira 33%, dan untuk capaian vaksinasi sendiri di Kabupaten Malinau telah menjangkau 13,77%, di mana ada 6.042 sasaran yang telah menyelesaikan tahapan vaksinasi di Kabupaten Malinau. Nah, untuk 14.733 sasaran ini masih menunggu dosis kedua, di mana diantaranya juga sebagian besar adalah masyarakat di perbatasan RI Malaysia wilayah Apau Kayan, meliputi kecamatan Kayan Hulu, Kayan Hilir, Kayan Selatan, dan wilayah-wilayah sekitarnya. Untuk saat ini, Satuan Tugas Penanganan COVID-19 bekerjasama dengan Polri dan TNI dalam upaya mengusulkan penambahan dosis vaksin untuk wilayah-wilayah prioritas, meliputi wilayah di pedalaman dan wilayah perbatasan RI Malaysia. Demikian, Firda. Baik, terima kasih wartawan Tribun Kaltara Muhammad Supri atas laporan Anda. Sehat selalu, selamat bertugas kembali. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.